Shalom, Bapak, Ibu, dan kekasih-kekasih Kristus Yesus dimanapun engkau berada. Apakah engkau berada di rumahmu, di kantor, di kafe sambil menghirup kopi, di rumah sakit, atau sedang mengendarai mobil, atau dimanapun engkau sedang mendengarkan siaran radio Maestro Renungan Firman pada hari ini. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Alangkah baiknya kita memanjatkan doa sebelum merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami menyebut namamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami menaikkan syukur dan berterima kasih atas kesetiaan Tuhan memelihara dan melindungi kami. Ampuni akan kesalahan dan dosa-dosa yang kami lakukan, baik dengan pikiran, perasaan, atau dengan perbuatan-perbuatan kami. Terima kasih untuk pengampunan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terpujilah namamu yang kudus, ya Tuhan. Dengarlah doa dan permohonan pengampunan kami ini. Di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman yang saat ini terambil dari kitab 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Berbunyi seperti demikian. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tema renungan kita adalah fondasi dasar iman yang teguh. Fondasi sebuah bangunan akan sangat menentukan seberapa tinggi bangunan tersebut bisa didirikan di atasnya. Demikian pula dengan kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan Allah mau supaya kita menempuh atau memenuhi dan menaklukkan serta menguasai dunia seisinya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Artinya, sebenarnya Tuhan sudah memberikan kepada kita talenta atau potensi yang luar biasa untuk melakukan kehendaknya dan mencapai level tertinggi dalam kehidupan kita. Salah satu bangunan tertinggi di dunia adalah Burj Khalifa Dubai yang terletak di Dubai dengan ketinggian sekitar 828 meter. Sebenarnya bangunan tertinggi adalah Jeddah Tower sekitar 1000 meter. Namun karena banyak masalah yang terjadi di bangunan ini belum 100% selesai. Jadi saya menganggap Burj Khalifa masih tertinggi karena sejak tahun pembuatannya pada tahun 2004 dan selesai digunakan seluruh ruangannya pada tahun 2010. Yang luar biasa dari Burj Khalifa Dubai ini dibangun di atas fondasi yang berbentuk bunga himenokalis dengan kedalaman fondasinya kurang lebih 50 meter di bawah permukaan tanah yang terdiri dari 163 lantai, 57 lift setara dengan 3.000 anak tangga. Fondasi yang cukup dalam di bawah tanah ditopang oleh 192 tiang pancang berdiameter 1,5 meter. Besi beton berkualitas prima, ada kurang lebih 1044 apartemen yang berdiri di atasnya. Dibangun oleh perusahaan Korea Selatan, Samsung Engineer and Construction dengan biaya 3,4 miliar US dollar atau kurang lebih 51 triliun. Dibangun pada bulan Mei 2004 dan diresmikan tahun 2008 dan baru digunakan sepenuhnya sekitar tahun 2010. Jadi tingginya suatu bangunan sangat bergantung pada kokohnya fondasi dasar yang menopang berdirinya bangunan tersebut. Demikian pula dengan kekristenan yang kita bangun dengan fondasi dasar yang kuat. Harus mempunyai dasar adalah Yesus Kristus sebagai dasar bangunan iman kita, seperti tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Namun saat ini kita melihat bahwa tidak sedikit orang-orang Kristen hidup dengan berbagai masalah yang silih berganti. Bahkan ada yang terjerat dengan narkoba, terlibat tindakan kriminal, perceraian, dan lain-lain sebagainya. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah firman Tuhan yang salah atau manusianya yang salah dalam mengimplementasikan firman Tuhan di kehidupan kita sehari-hari? Bapak, Ibu, dan kekasih-kekasih Allah yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita membangun fondasi dasar iman kita? Setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu karang yang teguh, dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Selain itu, bangunan doa yang kita bangun dibangun dengan secara konsisten dan merenungkan firman Tuhan yang dilakukan secara sistematis, tertib dan teratur, ditambah lagi dengan pelayanan dan kesaksian hidup yang sewaktu-waktu kita lakukan, dan juga ibadah yang secara konsisten kita lakukan, ibadah yang terjaga dengan baik, dan kesaksian-kesaksian hidup yang berdampak terhadap pertumbuhan iman kita, maka semua ini akan mempengaruhi kehidupan iman kita. Dasar atau fondasi iman kita adalah Yesus Kristus. Sekali lagi, Yesus Kristus dan juga firman Tuhan. Fondasi tersebut akan sangat mempengaruhi kepada seberapa tinggi pencapaian level kehidupan kita. Satu-satunya cara untuk memperkokoh fondasi iman kita adalah rutin mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita saling mendoakan dalam unity, saling bergandengan tangan, minta Tuhan memberikan firman-Nya dan hikmat-Nya, kekuatan dan kemauan untuk selalu mendengarkan suaranya. Karena itu, teruslah hidup di dalam dasar yang kuat, dasar yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri dan firman Allah yang senantiasa memberkati dan senantiasa melindungi saudara dimanapun engkau berada. Kuatlah di dalam Kristus, kuatlah di dalam firman-Nya, maka Dia akan memberikan saudara, memberikan saya dan saudara, berikan kita semua kekuatan dan kemenangan di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terpujilah namamu yang agung dan mulia. Kami bersyukur apabila fondasi dasar iman kami terbangun atas dasar Tuhan Yesus Kristus dan firman Tuhan yang telah meneguhkan perjalanan hidup kami. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami apabila kami kurang menghargai kebenaran firman-Mu, sehingga fondasi iman kami menjadi dampak yang negatif terhadapnya. Terpujilah namamu ya Tuhan yang agung dan mulia itu. Di dalam kuasa kasih dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memperalaskan doa dan keyakinan iman kami. Haleluya. Amin.